Setelah Allah menyebutkan dialog ahli surga dengan ahli neraka, lalu Allah mengingatkan bahwa di antara surga dan neraka terdapat batas, yaitu tembok tinggi yang menghalangi ahli neraka untuk sampai ke surga. Wa bainahuma hijab wa 'alal 'arafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Dan di antara keduanya penghuni surga dan neraka ada tabir, dan di atas a'raf atau tempat yang tinggi ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum," salam sejahtera bagimu. Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu." Hudzaifah mengatakan, mereka adalah suatu kaum yang diselamatkan oleh amal kebaikannya dari neraka, tetapi dihalang-halangi masuk surga oleh amal keburukannya. Ketika mereka dalam keadaan demikian, tiba-tiba Tuhan menjenguk mereka dan berfirman kepada mereka, "Pergilah kalian dan masuklah kalian ke dalam surga, karena sungguhnya aku telah memberikan ampunan kepada kalian." Wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma agna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Dan orang-orang di atas a'raf atau tempat yang tinggi menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, "Harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu. Ahaula'il ladina qasamtum la yanaluhumullahu birahmah udhulul jannata la haufun 'alaikum wa la antum tahjanun." Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah? Allah berfirman, "Masuklah kamu ke dalam surga. Tidak ada rasa takut padamu dan kamu tidak pula akan bersedih hati." Hudzaifah mengatakan, sesungguhnya penduduk A'raf adalah suatu kaum yang seimbang amal kebaikan dan amal keburukannya. Amal keburukannya menghalanginya untuk masuk surga, sedangkan amal baiknya menyelamatkannya dari neraka. Maka mereka ditempatkan di A'raf, sehingga mereka mengetahui semua orang melalui tanda-tandanya. Setelah Allah selesai dari memutuskan perkara di antara hamba-hambanya, maka diizinkan bagi mereka untuk mencari syafaat. Lalu mereka datang kepada Adam dan mengatakan, "Hei Adam, engkau adalah bapak kami semua, maka mohonkanlah syafaat bagi kami kepada Tuhanmu." Adam menjawab, "Tahukah kamu bahwa ada seseorang yang diciptakan oleh Allah dengan tangan kekuasaannya sendiri, serta Allah telah meniupkan sebagian dari rohnya ke dalam tubuhnya, dan rahmatnya terhadap dia mendahului murkanya, dan para malaikat sujud kepadanya selain dari saya?" Mereka menjawab, "Tidak tahu." Adam berkata, "Saya tidak mengetahui keadaan Allah, maka saya tidak dapat memintakan syafaat buat kalian. Sebaiknya datanglah kalian kepada anakku, yaitu Ibrahim." Mereka datang kepada Nabi Ibrahim dan meminta kepadanya agar memintakan syafaat buat mereka kepada Tuhan mereka. Ibrahim berkata, "Tahukah kalian bahwa ada seseorang yang dijadikan oleh Allah sebagai kekasihnya? Tahukah kalian bahwa ada seseorang yang dibakar kaumnya dengan dengan api demi membela Allah selain dari saya?" Mereka menjawab, "Tidak tahu." Nabi Ibrahim menjawab,
saya tidak mengetahui keadaannya, maka saya tidak dapat memintakan syafaat buat kalian, tetapi sebaiknya datangilah anakku Musa oleh kalian. Mereka datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa berkata, tahukah kalian bahwa ada seseorang yang diajak berbicara oleh Allah secara langsung dan didekatkan kepadanya dalam memunajatnya selain saya? Mereka menjawab, tidak tahu. Nabi Musa berkata, saya tidak mengetahui keadaannya, maka saya tidak dapat memintakan syafaat buat kalian, tetapi sebaiknya datanglah kalian kepada Nabi Isa. Mereka datang kepada Nabi Isa dan berkata kepadanya, mohonkanlah syafaat bagi kami kepada Tuhanmu. Nabi Isa berkata, tahukah kalian bahwa ada seseorang diciptakan oleh Allah tanpa seorang ayah? Mereka menjawab, tidak tahu. Nabi Isa berkata, tahukah kalian bahwa ada seseorang yang dapat menyembuhkan orang buta dan orang yang berpenyakit sopak, serta dapat menghidupkan orang-orang yang telah mati dengan seizin Allah selain saya? Mereka menjawab, tidak tahu. Maka Nabi Isa berkata, saya hanya membela diri saya sendiri, saya tidak mengetahui keadaannya, maka saya tidak dapat memohonkan syafaat buat kalian, tetapi sebaiknya datanglah kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka datang kepada saya, maka saya mengusapkan tangan ke dada, kemudian saya katakan, sayalah orang yang dapat memintakan syafaat buat kalian. Kemudian saya berjalan hingga sampai di hadapan Ars. Lalu saya datang kepada Tuhan saya, maka dia membukakan bagi saya pujian yang sama sekali belum pernah didengar oleh seorang manusia pun, hal yang semisal dengannya. Lalu saya bersujud dan dikatakan kepada saya, hai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, niscaya engkau diberi apa yang engkau minta, dan berilah syafaat, niscaya diizinkan bagimu. Maka saya mengangkat kepala saya, kemudian Tuhan memuji saya, lalu saya menyungkur bersujud dan dikatakan kepada saya, angkatlah kepalamu, mintalah, niscaya engkau diberi apa yang engkau minta, dan berilah syafaat, niscaya syafaatmu diperkenankan. Saya mengangkat kepala saya dan mengatakan, wahai Tuhanku, selamatkanlah umatku. Allah berfirman, mereka bagianmu. Maka tidak ada seorang nabi yang diutus dan tidak pula malaikat yang terdekat, melainkan ia merasa iri dengan kedudukan saya itu, yaitu yang dinamai Maqamul Mahmud. Kemudian saya bawa mereka ke surga dan saya meminta izin untuk dibuka. Maka dibukalah pintu surga untuk saya dan untuk mereka. Selanjutnya mereka dibawa ke sebuah sungai yang dikenal dengan nama Nahrul Hayawan, sungai kehidupan. Kedua tepi sungai itu terbuat dari batangan emas yang dihiasi dengan mutiara, sedangkan tanahnya dari minyak kasturi dan batu kerikilnya adalah batu yakut. Mereka mandi dalam sungai itu. Setelah mandi, kembalilah wujud mereka menjadi rupa ahli surga dan baunya pun bau ahli surga, sehingga jadilah mereka seperti bintang-bintang yang gemerlapan cahayanya. Tetapi di dalam dada mereka terdapat tanda putih yang merupakan pengenal mereka. Mereka disebut orang-orang miskin ahli surga. Sementara itu pemandangan menyedihkan terjadi, di mana penghuni neraka merengek kepada penghuni surga. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ. Para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa laiban wa gharrathumul hayatud dunya fal yawma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hada wa ma kanu bi ayatina yazhadun. Yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini
Kami melupakan mereka, sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Mereka diperlakukan dengan perlakuan seperti terhadap mereka yang terlupakan, karena sungguhnya tidak ada sesuatu pun yang samar dan tersembunyi dari pengetahuan Allah, dan tiada sesuatu pun yang terlupakan olehnya. Allah berfirman kepada seorang hamba di hari kiamat, "Bukankah aku telah mengawinkanmu? Bukankah aku telah memuliakanmu? Bukankah aku telah menundukkan bagimu kuda dan unta, dan aku biarkan kamu memimpin dan bertempat tinggal?" Hamba itu menjawab, "Memang benar." Allah berfirman, "Apakah kamu menduga bahwa engkau akan bersua denganku pada hari ini?" Si hamba menjawab, "Tidak." Maka Allah berfirman, "Fal yauma ansaka kama nasiyatani." Maka pada hari ini aku melupakanmu sebagaimana kamu telah melupakan aku. Apakah mereka diperlakukan tidak adil karena siksaan hari ini? Tentu tidak, karena Allah sudah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan mengingatkan mereka berkali-kali. Walaqad ji'nahum bikitabin fasalnahu ala ilmin hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sungguh kami telah mendatangkan kitab kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Unduruna ila ta'wilah yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulul ladina nasuhu min qablu qad ja'at rusul rabbina bil haqq fahal lana min sufa'a fayasfa'u lana aw nuraddu fana'mal ghairal ladzi kunna na'mal qad hasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu? Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikannya berkata, "Sungguh utusan-utusan Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami, atau agar kami dikembalikan ke dunia sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu?" Mereka sebenarnya telah merugikan dirinya sendiri, dan apa yang mereka ada-adakan dahulu telah hilang lenyap dari mereka. Setelah di neraka mereka baru sadar. Mereka mengakui bahwa dulu saat di dunia sudah ada orang yang datang kepadanya mengajaknya untuk masuk Islam, tetapi mereka menolak. Saat ini mereka menyesal. Mereka mencari pembela. Mereka ingin kembali ke dunia untuk bersyahadat dan menjadi muslim yang baik. Tapi itu semua terlambat. Makanya jika tidak hijrah hari ini, rugi loh. Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.